Oke, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bareng kita di dari Menembus Batas. Kali ini biasanya Masya Allah, dari Jakarta Timur nih. Ya, Oke, kita bareng Mbak Bunga Sabrina Alicia. Saya hai Mbak Bunga. hai. Oke. Mbak Bunga boleh dong cerita dari mana aja nih sama perkenalan. Oke. Perkenalkan, nama aku Bunga Sabrina Olivia dari Jakarta. Aku berasal dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Iya, soal pendidikan bahasa Jepang ya. Iya. Hmm. Boleh dong Mbak itu cerita dikit-dikit gimana bisa dapetin prodi pendidikan bahasa Jepang sama motivasi masuk situ tuh apa? Oke. Aku masuk UNJ itu dari Mandiri nih. Oh, mandiri. Iya. Jadi mungkin takdir aja kali ya masuk Prodi Pendidikan Bahasa Jepang nih. Oke. Sebenarnya bukan pilihan pertamanya, Oh, lah pilihan pertamanya tapi gimana? Kalau boleh tahu. ya, prodi ini, pendidikan sekolah dini. Expect nggak kalau keterimanya di pendidikan bahasa Jepang? Oh, nggak expect dong. Hmm. Karena menurut aku bukan jurusan aku. Jadi keren banget. Cuman kesenangan aja, pengen coba-coba. Kalau dari mandiri itu tesnya apa aja, Mbak Dini? Dari Mandiri tuh tesnya ada bahasa Inggris, eh, matematika, bahasa Indonesia. Nanti kan bahasa Indonesia. Oh, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Kayak SNBT gitu atau Iya, ya? sama-sama sama. Oh, boleh dong spill cara belajarnya gimana kan? Padat ya waktunya. Tapi gimana sih cara manage waktunya buat belajar gitu? Boleh dong share-share. Aduh, oke. Oh, kalau aku ini sih sering-sering nonton di YouTube pelajaran yang kayak SMBT, pembahasan SMBT kayak gitu. Terus ya baca-baca buku. Udah segitu aja sih. Biasanya nyari di X ya? Di Twitter, di X. Iya, Oh, betul. ya banyak ya pembahasan-pembahasan aktivitas. Milih kamus UNJ, terus kenapa Oke. ambil jurusan tuh antara pendidikan usia dini sama pendidikan bahasa Jepang? Oke. Kalau aku milih di UNJ itu karena eh, orang tua tuh ngebolehin, terus deket dari rumah. Kalau aku kenapa ngambil pendidikan dini dan bahasa Jepang karena pertama orang tua maunya aku ngajar TK nih, jadi ngambil prodi pendidikan dini lah kayak gitu kan. Nah kalau bahasa Jepang nih aku karena suka aja minat. Oh, minatnya di bahasa Jepang. Iya, seperti itu. Tapi termasuknya ini ya agak linjur gitu ya. Linjurnya tuh Banget belajarnya kan karena bener-bener nggak ada basic ya. Jadi awalnya pasti kesulitan ya. Habis itu ya udah kita ikutin aja tuh alurnya. seperti Mungkin ya pasti ada struggle-nya lah ya. ya. Oh. Kalau untuk apa namanya cara manage waktunya pas kuliah nih gimana Mbak? Manage-nya tuh aku biasanya habis jam pelajaran tuh harus murojaah lagi, mengulang lah gitu. Ya, habis itu ya udah belajar lagi di rumah. Oh, oke. Berarti apa namanya emang harus diulang sih ya, apalagi baru ya dan itu emang Iya betul. ya dari pembelajaran ya. Oh iya, kalau boleh tahu yang paling menantang itu mata kuliah apa nih? Namanya Bunpo. Itu tuh seperti grammar gitulah. Hmm, Itu paling susah sih. malah di oh iya iya grammar-grammarnya gitu ya cara penyusunannya. Ya, Tapi expect nggak kalau kamu bakal masuk ke situ? nggak expect. Nggak Kaget banget pas keterima. expect. Keren sih. Kayak apa apa ya? Sempet kayak minder nggak sama teman-teman yang lain apa namanya? Sempet dong, karena ternyata udah ada yang N1.
Oh, N3, itu tuh mereka udah mahir, oh, kalau N1, N3 itu udah yang kayak oke banget gitu. pro-nya gitu. Iya, Fun fact nih tentang kampus UNJ, terus bisa nih masuk ke fun fact terkait apa namanya jurusan kamu juga. oke. Fun fact UNJ itu ada namanya Blok M. Wah, Iya, kayak itu jadi mirip-mirip. Mirip-mirip sama yang Blok M asli. oh Itu iya, tuh kantin. oh itu kantin. Aku kira Iya, yang asli yang sering saat itu. Itu gimana tuh? bukan. UNJ punya Blok M sendiri. Itu tuh kantin yang ada 4 lantai. Udah 4 lantai. Iya, Kantin semua itu isinya. iya betul. Ada fotokopinya juga sih. Fotokopi. Berarti selain Hmm, kantin di situ ada fotokopi juga ya. iya betul. Terus sampai kedua, UNJ punya waterboom. Waterboom. Kayak Iya, teman gitu. jadi UNJ tuh sering kebanjiran kalau hujan deras. Oh, Ya, jadi namain waterboom. wah, ya. Lucu banget. Betul. Gemes. Terus ada Iya. fun fact lagi nggak yang kayak bikin shock banget? Ah, gini ternyata. Hmm, apa ya? Oh, ini UNJ tuh mataharinya kayaknya ada 5 gitu. Ada 5. Panas banget. Oh, pantas banget. Ya, Potongan betul. sapi ya. Tidak betul. Betul, betul. Kalau Betul. paling favorit kamu di UNJ itu di mana? Paling favorit tuh di perpusnya. Di perpusnya. Ya, karena dingin banget. Enak buat istirahat, buat belajar. Oke, berarti selama apa namanya kayak ngadem itu di situ gitu ya. Iya, betul. Keren, keren. Oke, kalau apa namanya? Jadi kan udah fun fact terkait UNJ ya. Kalau misalkan di jurusan kamu nih yang bikin kayak shock dikit gitu atau shock banyak gitu. Itu apa? Hmm, yang paling shock itu sih karena kita dulu di pondok ya. Iya. Jadi aku kira bakal kita tuh terbiasa ngomong pakai bahasa Jepang atau sama kakak kelas kita ngomong pakai bahasa Jepang, ternyata enggak. Jadi kita kesulitan di situ. Oh, Apalagi yang kayak aku ya. Jadi nggak terbiasa. oh, oke. Berarti ini ya masih pakai lingkungannya tuh bahasa Indonesia gitu ya. Iya, betul. Hmm. Ini loh, kan bahasa Jepang ya. Itu yang ngajar Nah, itu berarti dari Indonesia atau dari native orang Jepangnya langsung ngajar di situ atau bagaimana? kebanyakan orang Indonesia. Kebanyakan. Kalau yang dari Jepang tuh ada beberapa sih, tapi pas di tahun aku nggak ada. Hmm, oke. Nah, buat bikin gambaran ke teman-teman nih, kalau misalkan kalau ke pendidikan Jepang tuh selain jadi guru, pendidikan bahasa Jepang ya, pendidikan bahasa Iya. Jepang tuh selain guru bisa ke prospek kerja apa lagi nih kamu? Itu bisa jadi translator, bisa jadi gatur, Gitu. apa sih? Ya, Ya, betul. hmm. Mungkin bisa kerja di Jepang juga atau di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Oh, oh banyak ya berarti ya prospeknya nggak cuma di ngajar aja tapi bisa meluas. Ya, betul. Oke. Betul banget. Oh iya, kalau dari apa namanya, kamu ngekos atau lodging? Aku pulang pergi. Pulang pergi? Berapa menit? Kenapa? Berapa menit kalau biasanya pulang pergi Oh, lagi? kalau aku dari rumah tuh 30 menit biasanya naik motor. Oke. Jadi kalau untuk apa namanya teman-teman kamu yang lain tuh pada lagi juga atau ada yang kosan, banyak yang kosan gitu? Ada sebagian kos-kosan juga ada. Pulang pergi, Jakarta Bekasi, Jakarta ada. Iya, ada. Depok juga ada Depok. Orang-orang keren banget itu. Jakarta gitu, iya nggak sih? Apa namanya ujian-ujian gitu dari semester kemarin menurut kamu apa namanya ada yang beda nggak dari ujian-ujian misal kayak di SMA atau pas di apa namanya SMP dulu? Ujiannya sama aja sih. Ada yang kayak ujian lisan, ada ujian tulis gitu.
dan bisa Ada juga yang pakai web gitu, oh, digital. ini nih, apa namanya, kalau untuk pertama-pertama itu pas kayak awal semester gitu, kalau boleh tahu pelajarannya apa aja? Itu Buat tuh ada namanya ada Bunpo, Kaiwa, kayak Chokai, Dokusaku, Kanji, hmm, udah kayak segitu, 5. oh, kalau boleh tahu tuh apa aja tuh yang tadi? Itu tuh ya kalau yang tadi tuh Bunpo, grammar. Kalau Kaiwa itu lisan. Oh, Nah, beda. Dokusaku tuh kayak bahasa Indonesianya, ya kayak bahasa Indonesia aja. Tapi Berarti dia bahasa Jepang. oh, literasinya Jepang gitu ya? Ya, kalau kanji itu ya ini kayak kalimat-kalimat ya kanji gitu. Oh, ya nulisnya atau gimana? Ya cara nulis Ah, terus artiannya. oh ya, UNJ itu daerah mana? Daerah mananya Jakarta ya kalau boleh tahu? UNJ itu dia masih Jakarta Timur, tapi dia Rawamangun Rawamangun. namanya. Oh, oke. Kalau selama ya selama kuliah ini, oh ya, tertanam pas kuliah tuh apa? Pas kuliah di pendidikan bahasa Jepang. Tertanam ya. Iya, eh tertanam. Kalau aku ini sih, menurutku teman-temannya itu kayak keluarga gitu, merangkul, kayak gitu. Terus juga, ya itu aja sih kayaknya kalau pelajaran itu masing-masing sih. Masing-masing. Berarti ini ya Iya. orang-orangnya apa namanya kalau nggak usah minder gitu ya karena keluargaan banget sih. Iya, betul. Oke. Keren sih. Hmm. Oh iya, ada ini kan pendidikan bahasa Jepang ya. Ini Ya. biasanya ngadain event-event tertentu gitu nggak? Kayak apa namanya kayak expo apa gitu. Adanya ini sih, kalau selama aku ini ada lomba, bikin lomba. Namanya Zenkoku Taikai. Apa tuh? eh Ya itu lomba ini internasional, nasional gitu. Ada anak SMA dari univ-univ lain. Oh, Isinya ya ujian yang bahasa Jepang. ujian. Ada nari-nari juga. Kalau untuk UKM-nya, UKM unit kemahasiswaannya itu ada apa aja nih kalau boleh tahu buat apa namanya preferensi adik-adik kalau misalkan mau ke sana dan bingung mau ikut organisasi apa, boleh dong sarannya. Oke. Di sana tuh organisasi UNJ itu namanya, jadi kalau oke, ada namanya Hima. Nah, di dalamnya tuh ada namanya Biro Kestari. Oh, pertama tuh ke Sekben, Biro Kestari, Biro Ekref, Divisi Mikosi, Divisi Kaderisasi, Divisi Akademik, Divisi Kerohanian, Divisi Artkesma, dan Infokom. Kalau yang paling banyak diminati itu oh enggak yang di bagian mana? Yang paling banyak diminati menurut aku ini sih, Mikosi. Oh, sih. Itu apa tuh? Iya. Mikosi itu kayak ini loh, divisi yang mewadahi minat. Oh, pengadaan Iya. itu. Minat bakat dan potensi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang. Tuh. Berarti boleh ya dijadiin referensi buat teman-teman yang mau masuk pendidikan bahasa Jepang nanti. Iya, betul. Boleh dong, apa namanya? Ada apa sih nggak buat adik-adik yang misalkan kayak masih minder buat masuk jurusan yang sesuai minatnya atau masuk coba hal baru gitu kan? Hmm, Boleh dong kayak kasih. pesan-pesannya tuh jalanin aja gitu ya. Terus belajar yang rajin gitu, yang giat. Terus juga tambah relasi, jangan lupa gitu. Dan nggak usah minder gitu, karena masih banyak teman-teman yang sama kayak kamu gitu. Sama-sama berjuang, sama-sama menjalani hal-hal yang kesulitan, apalagi di kampus. Apalagi kayak kita yang Ya, benar-benar baru aja keluar dari pondok terus ke umum. Tenang aja.
Jangan minder apalagi sama pakaian ya, itu jangan minder. Iya, banyak sih sebenarnya ya kayak teman-teman yang apa ya tanya-tanya juga nih tentang pakaian itu apa namanya kayak nggak pede pakai tetap pakai pakaian kayak kita gitu. Kalau dari Mbak Bunda sendiri gimana cara mengatasinya? Ya, awalnya juga aku nggak pede gitu loh, karena teman-teman tuh nggak ada yang pakai pakaian kayak kita. Tapi nyatanya mereka tuh cowok cewek tuh nggak ada yang mikirin gitu loh, nggak ada yang ngeliat. Ih, orangnya mungkin beberapa ada yang kayak ragu buat ngajak kita ngobrol. Tapi kalau kitanya juga apa diem-diem, mereka jadi kayak rasanya tuh canggung banget. Jadi kita tuh biasa aja sama mereka tuh biasa aja. Jadi biasa aja insya Allah mereka juga bisa baur ke kita juga bisa baur ke Iya, tuh. ya itu ya tadi untuk pesan-pesannya nggak usah minder belajar yang rajin. Terus ada closing statement nggak dari Mbak Bunda? Oke. Tetap semangat, terus jalani, jalanin aja dulu gitu Kak. Makasih ya buat teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk episode kali ini. Dan tadi apa namanya banyak banget nih poin yang didapat dari Mbak Bunga. Apa namanya kalau misalkan nggak bisa SNBT bisa nih buat jalur mandiri ya kan ya Mbak Bunga ya. Ya, betul. Kesempatannya insya Allah lebih besar. Gitu. Jadi jangan minder juga. Seperti kata Mbak Bunga tadi tetap jalan hari optimis dan semangat. Begitu aja aku tutup di penulis batas kali ini. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bunga. Assalamualaikum. الوجود همتي لا ليس تدري ما الحدود شاءني الله